Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 29 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 31 sampai dengan ayat 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita menjadi indah karena selalu dihiasi oleh pengalaman suka dan duka. Pengalaman sukacita ketika ada keberhasilan. Orang merasa bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Pengalaman duka ketika ada kegagalan atau sakit penyakit menguasai kehidupan kita. Masing-masing dari kita memiliki pengalaman-pengalaman yang turut memperindah kehidupan pribadi kita. Yesus sendiri menebus kita melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Ia memulihkan segala sesuatu di dalam diri kita. Demikian pula kita yang mengikutinya mungkin merasakan pengalaman yang berat. Hanya ada satu modal yang tak boleh kita lupakan, yakni kasih Kristus itu tidak akan lenyap dari kehidupan kita. Saudara saya terkasih, keyakinan ini juga dipegang teguh oleh Santo Paulus. Ia mengalami banyak penderitaan dan kemalangan, tetapi semakin menderita, ia merasa bahwa Kristus semakin mengasihinya. Berkali-kali ia keluar dan masuk penjara, ia dilempari dengan batu, dicemooh. Lebih lagi, ia sudah meninggalkan agama Yahudi lalu mengikuti Kristus. Ini membuatnya menjadi figur yang dibenci. Tetapi kehebatan Santo Paulus adalah kesetiaan di dalam hidupnya. Ia berani mempersembahkan segala penderitaannya itu kepada Tuhan. Apakah kita juga berani mempersembahkan segala penderitaan kita kepada Tuhan? Apakah kemalangan dunia yang ada di hadapan kita haruslah kita hindari atau melarikan diri dari kenyataan itu? Saudara saya terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus menulis, "Saudara-saudara, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita sekalian." Paulus menyadarkan jemaat di Roma yang barusan mendapat pewartaannya bahwa Allah mengasihi manusia dan memihak manusia yang lemah. Keberpihakan Allah itu menjadi nyata ketika melihat manusia ciptaannya jatuh dalam dosa, dan ia berusaha untuk menyelamatkannya dengan menyerahkannya sebagai korban penebusan. Yesus menurut Paulus rela menderita karena ia taat kepada Bapa. Bapalah yang menganugerahkannya kepada manusia. Dengan memihak manusia, Tuhan juga membenarkan manusia di dalam diri Yesus putranya yang tunggal. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus mencoba membantu jemaat di Roma
untuk berefleksi lebih dalam lagi tentang pengalaman-pengalaman mereka yang berat itu dengan pertanyaan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Menurut Paulus, kita semua akan menang karena Tuhan membela kita. Dia mengasihi kita semua. Mengapa demikian? Karena Paulus yakin bahwa tidak ada makhluk atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Pengajaran Paulus tentang kasih Allah ini luar biasa. Sebuah pengajaran yang sangat meneguhkan hati setiap orang yang mengalami kemalangan bertubi-tubi. Saudara saya yang terkasih, setiap kali kita merefleksikan hidup kita, ada saja pengalaman-pengalaman berat yang lewat di dalam hidup kita. Misalnya, kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan dalam pekerjaan, dan dalam berkeluarga. Namun demikian, Tuhan tetap memihak kita dengan mencurahkan kasih-Nya yang tiada habis-habisnya. Kita sering lupa akan kasih Allah dan hanya mengingat penderitaan dan kemalangan saja. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri sebagai penebus dan juru selamat kita mengalami banyak penderitaan dan kemalangan. Ia juga mengalami banyak ancaman dan penolakan. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa pada suatu kesempatan orang-orang Farisi datang dan berkata, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Mengapa Herodes sebagai penguasa Galilea saat itu mau membunuh Yesus? Karena ia merasa bahwa popularitasnya terancam. Banyak orang beralih kepada Yesus. Namun Yesus tidak merasa takut karena ia hendak mewujudkan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Yesus menyebut Herodes manusia serigala karena sifatnya adalah menghancurkan hidup orang lain dengan kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk tetap setia kepada Kristus. Dialah Tuhan yang memihak hidup kita sebagai makhluk yang lemah dan berdosa. Mari kita belajar menjadi setia, bertahan dalam derita, karena tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi diriku. Bantulah aku untuk tetap menyadari kasih-Mu dan membagi kasih-Mu kepada sesama yang menderita. Amin.